Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PJBL Fisika Gunung Api dengan tema panas bumi. Yang beranggotakan saya Wiwin Septiana dengan NIM 02. Saya Fani Sevianti dengan NIM F1D3 22014. Dengan saya sendiri yaitu Padilla Isdayanti dengan NIM F1D3 22005. Sri Gustiana NIM F1D3 22009. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Pertemuan 3 lempeng makro yaitu Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia menjadikan Indonesia memiliki banyak gunung api. Jajaran gunung api terdapat pula di lengan utara Sulawesi. Selain 3 lempeng makro, bagian lengan utara Sulawesi juga mendapat pengaruh dari lempeng mikro di Filipina. Panas bumi merupakan salah satu sumber alternatif yang dapat mendukung pembangunan. Panas bumi merupakan sumber energi yang ramah lingkungan dengan waktu pemanfaatan yang lama. Baik, berdasarkan data potensi yang ada di Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral Daerah Bone Bolango, mempunyai beberapa lokasi manifestasi panas bumi seperti di Lombongo, Pancuran, dan Pangi. Dapat dilihat pada lokasi penelitian di bawah ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kondisi geologi daerah panas bumi Lombongo yang merupakan salah satu penunjang pemanfaatan sumber daya panas bumi. Daerah Gorontalo ini merupakan bagian dari lajur vulkano-plutonik Sulawesi Utara yang dikuasai oleh batuan gunung api Eosen sampai Poliosen dan batuan Trobosan. Fasies gunung api formasi Tinombo diduga merupakan batuan oviolit, sedangkan batuan gunung api yang lebih muda merupakan batuan busur kepulauan. Pada pembahasan geomorfologi regional yaitu terdapat 3 zona fisiografis utama yang ada di Gorontalo. Zona fisiografis yaitu pembagian bentang alam berdasarkan batuan dan struktur geologi. 3 zona fisiografis tersebut menurut Brahmantio 2009 yaitu zona pegunungan utara yaitu dari Tilongkabila sampai Bolio Huto, zona dataran interior dari Paguyaman sampai Limboto, dan zona pegunungan selatan yaitu dari Bone, Tilamuta, dan Modelo. Selanjutnya pada pembahasan hidrologi regional yaitu 2 sungai besar di Kabupaten Bone Bolango yaitu Sungai Bone dan Sungai Bolango. Sumber air permukaan lainnya yang ada di daerah Bone Bolango adalah sumber air permukaan dari Danau Perintis. Selanjutnya pada metodologi yaitu metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metodologi kuantitatif. Kajian dilakukan terhadap sifat fisik air panas, sifat kimia air panas, litologi, morfologi, flow net, daerah recharge, discharge area, dan daerah limpahan permukaan. Hasil pengkajian tersebut merupakan keadaan geologi pada daerah penelitian. Selanjutnya yaitu pembahasannya yang mana manifestasi panas bumi. Di daerah penelitian terdapat 2 titik pemunculan manifestasi panas bumi berupa mata air panas, yang dimana lokasi pertama berada di titik koordinat N00 derajat 32 derajat 56,7 derajat, sedangkan E 123 derajat 10 derajat 52,7 derajat, dimana titik mata air panas pertama keluar melalui tebing. Kondisi fisik air jernih, tidak berbau dan tidak berasa, pH 5 yaitu asam, dengan suhu air panas di lapangan 48 derajat Celcius. Titik kedua berada di koordinat N00 derajat 32 derajat 59,9 derajat, E 123 derajat 10 derajat 59,9 derajat, yang dimana manifestasi panas bumi ini muncul di tepi sungai sebelah kiri yang berada di aliran utara selatan dengan debit 0,31 menit per detik. Kondisi fisik air tidak berbau, jernih, tidak berasa, dengan suhu air panas 42 derajat Celcius. Seperti di gambar, ini merupakan titik pemunculan manifestasi panas bumi.
Untuk litologi daerah penelitian, yang dimana terdapat singkapan batuan di daerah penelitian. Singkapan berupa batuan beku dalam atau intrusi, panjang singkapan 1,5 meter, tinggi 2-3 meter. Singkapan ini tidak jauh dari titik manifestasi panas bumi pertama, sekitar 10 meter ke arah utara. Singkapan berada di lereng sungai musiman atau mati. Terdapat struktur geologi pada singkapan berupa kekar dengan kedudukan N 149 derajat is per 45 derajat. Seperti pada gambar, ini merupakan singkapan batuan intrusi yang sudah berkekaran atau arah foto relatif barat laut. Pembahasan selanjutnya yaitu ditemukan singkapan diorit pada daerah penelitian. Ada juga singkapan batuan beku luar atau ekstrusif yang sudah terkekarkan, dan ada juga batuan andesit di daerah penelitian. Selanjutnya, berdasarkan peta geologi lembar Kota Mabagu oleh Apandi dan Bahri pada tahun 1997, daerah Lombongo dan sekitarnya disusun oleh batuan-batuan vulkanik dan batuan intrusif. Batuan vulkanik terdiri dari formasi batuan gunung api Bilungala dan batuan gunung api Pinogu. Singkapan andesit yang ditemukan di sekitar titik mata air panas 2 diduga merupakan bagian dari formasi batuan gunung api Bilungala atau TMBV. Sumber panas daerah penelitian berasal dari tubuh vulkanik di daerah penelitian. Berikut merupakan peta sesar dan kelurusan yang mempengaruhi geologi daerah Lombongo dan sekitarnya. Bukti adanya sesar daerah penelitian ini yaitu terdapat air terjun yang berada di bagian utara desa Lombongo. Batuan gunung api Pinogu, TQPV, berada di bagian barat di daerah penelitian ini. Formasi ini tidak dilalui oleh sesar mendatar tersebut. Berikut berupa foto air terjun yang berada di bagian utara dari lokasi penelitian yang merupakan indikasi adanya sesar mendatar. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Manifestasi panas bumi di desa Lombongo berupa mata air panas dengan suhu 42 derajat Celcius sampai dengan 48 derajat Celcius dikontrol oleh sesar mendatar. Geologi daerah ini terdiri dari batuan vulkanik berupa batuan andesit dan batuan intrusif berupa batuan diorit dengan morfologi berupa pegunungan vulkanik dan perbukitan denudasional dan dataran fluvial. Gradien hidrolik berkisar antara 0,01 sampai dengan 0,06 dengan debit maksimum 0,32 meter kubik per hari dan debit minimum 0,006 meter kubik per hari. Daerah recharge berada di utara sedangkan discharge di selatan. Sumber panas berasal dari sisa tubuh vulkanik dengan sesar mendatar menjadi jalur keluarnya fluida panas bumi ke permukaan bumi. Baik, sekian presentasi JPL dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.